Ba-do-ba-dum. Bum. Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Joshua Atmaja. Dan di video kali ini gue mau sharing tentang sedikit mengenai hobi gue waktu zaman-zaman SD, zaman-zaman kecil. Gue adalah orang yang demen banget untuk baca buku. Dulu tuh gue suka banget baca buku pelajaran. Jadi istilahnya kayak gue kelas 4 SD, gue udah baca buku kelas 5 SD, dan seterusnya gitu. Jadi gue tuh demen banget untuk baca buku. Itu zaman SD. Zaman SMP juga sama. Zaman SMA ya lumayan lah, tapi zaman kuliah udah mulai kayak merasa renggang nih, dimana kayak gue merasa susah nih untuk komit untuk baca buku sampai habis. Apakah teman-teman juga kayak gitu? Coba komen di bawah sini ya. Gue adalah orang yang kalau ke Gramedia, adalah satu toko buku ya, toko buku Gramedia, Gunung Agung, dan juga ke Kinokuniya ataupun kadang-kadang ke Periplus, itu gue demen banget untuk melihat cover bukunya aja, dan itu menurut gue tuh adalah hal-hal yang menarik. Nah, jadi tuh kayak gue kadang-kadang ke-trigger untuk kayak pengen beli, tapi pas udah gue dapetin itu buku, gue tuh kurang komit di sana, jadi kayak agak ya gitu lah. Disitulah tantangan buat gue tuh menghabiskan waktu gue dan menghabiskan duit gue itu untuk hal-hal yang sebenarnya gue mau komit tapi gue nggak jadi komit. Buku apa sih yang gue baca? Jadi gue tuh adalah orang yang demen banget baca buku non fiksi, hal-hal yang berbau ilmu, hal-hal yang istilahnya itu ada kepastian di sana, ada pesan yang eksplisit ataupun implisit, tapi itu bermakna buat hidup gue. Kayak kan buku tentang hidup, buku tentang psikologi, buku tentang marketing, atau mungkin buku tentang komputer dan seterusnya. Waktu zaman SD, gue tuh demen banget pas lagi Gramedia, pasti gue akan sampai ke section komputer dan gue akan beli salah satu buku di situ. Dulu banget gue sering banget baca buku-buku kayak Photoshop, Visual Basic, terus kadang-kadang juga Excel. Kenapa gue beli kayak gitu? Karena gue termotivasi bahwa kayaknya seru nih kalau di belajar komputer tuh gue bisa macam-macam software seperti itu kan ya. Nah, sekarang ini tuh buku komputer udah jarang banget. Jadi kayak mostly rata-rata pasti semua tutorial tuh pada pindah ke YouTube. Jadi kayak buku-buku komputer tuh agak jarang dilihat lagi sih di Gramedia ataupun di toko-toko yang lain. Jadi tuh gue beralih dari buku komputer menjadi buku-buku yang self-help, psikologi, atau mungkin buku-buku marketing ataupun bisnis seterusnya. I'm not a big fan of fiction, jadi gue emang jarang kumpulin atau jarang baca novel, kecuali emang novel itu seru. Contoh novel gue pernah baca tapi itu belum gue abisin seriesnya adalah Supernova karangan Di Lestari dan Filosofi Kopi. Itu pun belum gue selesain. Tapi kalau buku-buku non-fiksi yang lagi gue baca itu hanya banyak banget lumayan. Kayak dulu tuh gue sempet beli The Happiness Project, terus gue pernah sempet beli The Power of Habit, terus gue pernah sempet beli Better From Before, terus The Smarter Screen, dan seterusnya. Jadi kayak itu hubungannya sama karir gue gitu kan sebagai product designer atau UX designer. Dan ada satu buku yang menarik buat gue, itu adalah The Brain. Ini gue baru beli di Big Bad Wolf kemarin di ISBSD. Ini gue dapet di sini. Harganya lumayan dari harga yang ini hardcover juga. Hardcover, isinya tuh warna, dan ini tuh kertasnya bukan kertas buram gitu ya. Gue lagi baca buku ini. Ini gue entah kenapa kayak kesambet apa. Gue demen banget baca buku ini, gue selesaiin juga. Gue ada buku namanya The Definitive Book of Body Language. Ini entah kenapa gue juga kesambet apa. Gue lagi pengen baca buku ini. Ini juga kalau di bookmarknya nih, ya bookmarknya ini nih, ya masih segini lah tuh. Ini dari foto-foto ke sini itu masih segini. Jadi kayak belum gue selesain. Terus gue juga pernah beli How Google Works. Di sini gue juga belum beres bacanya. Juga pernah dikasih buku Cash Flow Quadrant. Ini Robert T. Kiyosaki. Ini juga belum selesai. Jadi kayak semua buku-buku yang gue punya itu tuh kadang-kadang belum gue selesain sampai habis gitu loh. Apakah teman-teman juga kayak gitu? Apakah teman-teman tipikal yang beli buku tapi belum selesai terus udah beli buku yang baru? Atau kalau bukunya sudah habis baru ntar akan beli buku yang baru? Boleh dong komen di sini ya. Di video kali ini tuh sekaligus juga mau menantang diri gue, apakah bisa gue menyelesaikan buku-buku yang gue punya ini dalam waktu 1 tahun. Sekarang ini
ada di tanggal 13 Juli 2020. Apakah bisa dalam waktu 13 Juli 2021 itu gue bisa kumpulin banyak-banyak buku dan gue bisa membacanya dalam sampai habis. Nah, jadi tuh menurut gue adalah orang yang tipikal aktif membaca, bukan membaca aktif. Kalau gue lihat di sebuah video di Hujan Tanda Tanya, nanti gue akan share linknya di bawah sini. Itu gue tipikal orang yang aktif membaca. Aktif membaca itu artinya itu gue bisa baca, gue bisa membaca hurufnya, per kata kalimatnya, tetapi itu gue kurang bisa membaca aktif, yaitu kurang bisa memahami dan kurang bisa terjun ke dalam situasi buku tersebut. Istilahnya itu gue kurang learn, unlearn, dan relearn. Itu kalau kata di video Hujan Tanda Tanya itu. Nah, untuk itulah kayaknya ini agak seru nih kalau menurut gue bikin sebuah tantangan tersendiri buat gue untuk bisa membaca buku dan bisa berkomitmen untuk baca buku. Nah, tipikal gue adalah orang yang mungkin lebih prefer untuk punya buku fisik kayak gini ya, buku-buku fisik kayak misalkan nih gue megang buku fisik, gue demen kayak gini. Tapi ada saatnya kayaknya gue tuh harus punya sebuah buku digital yang kalau misalkan gue lagi senggang tuh gue nggak perlu bawa buku fisik ini ke dalam situasi di mana gue berada. Jadi kayak gue tuh biasanya gue beli di Kindle. Jadi kayak teman-teman tahu lah ya, ada Amazon Kindle, itu gue beli di situ. Jadi ada aplikasinya, teman-teman coba download aja. Di Android juga ada juga iPhone. Dan BTW ini gak disponsorin ya sama Kindle ya. Jadi gue emang pengen share aja bahwa kayak Kindle itu tuh banyak buku-buku. Rata-rata bukunya itu berbahasa Inggris, dan itu mostly ada non-fiction, dan ada juga yang fiction, tapi gue sih lebih prefer untuk non-fiction di situ. Karena emang I'm not a fan of fiction, jadi kayak gue lebih banyak ke non-fictionnya. Selain di Kindle, gue teman-teman bisa baca di Gramedia Digital. Jadi teman-teman bisa download buku-buku yang berbahasa Indonesia yang terbitan dari Gramedia juga. Di Gramedia Digital juga ada. Lalu juga ada sebagian di Google Play Books. Jadi teman-teman bisa beli di Google Play Books di situ. Tapi sebenarnya sih gue dari overall semua itu gue lebih demen untuk baca di Kindle. Kenapa? Karena Kindle itu tuh punya free sampelnya. Jadi ketika misalkan teman-teman merasa bahwa oke, ini gue pengen baca nih, pengen tahu dulu preview seperti apa daripada gue beli dulu, gue tahu sampelnya terlebih dahulu. Jadi Kindle tuh ngasih free sampelnya ke kita. Jadi kita download, terus kita baca isinya, oh ternyata menarik, terus kita bisa beli bukunya kalau kita mau komitmen. Tapi menurut gue kayak kurang seru. Kayak misalkan gitu ya, kurang seru buat gue untuk membaca buku hanya untuk baca buku aja. Jadi kayak gue tuh sempat melihat bagaimana sih cara tips and trick untuk baca buku itu ya. Katanya ada yang bilang katanya coba bukunya di annotate, atau coba bukunya tuh dicoret-coret, atau bukunya dikasih semacam post-it gitu ya, untuk kayak oh nih kalau lu ada mental notes coba dicoret-coret. Oke, I'm trying to do so itu mungkin kayak membuat buku ini menjadi personal untuk kita. Karena terus kita lihat apa yang kita annotate, itu kesannya kayak wow, ini tuh kita sudah menularkan pikiran kita kepada buku ini gitu, seperti itu. Tadi gue udah sempat mention bahwa gue tuh pengen berkomitmen dari 13 Juli 2020 sampai 13 Juli 2021. Itu gue pengen banget bisa baca buku sama setahun itu tuh benar-benar komit gitu ya. Jadi kayak gue challenge diri gue. Nah, ada satu aplikasi lagi yang menurut gue sangat seru untuk teman-teman coba, itu adalah Goodreads. Nah, Goodreads ini adalah aplikasi yang dipunyai oleh Amazon. Ini bentukannya seperti ini kurang lebih. Ini kalau di tab ya, bentuknya seperti itu. Nah, Goodreads ini istilahnya adalah sosial media untuk penggemar membaca buku. Jadi kalian bisa temenan sama siapapun itu, teman-teman kalian, dan kalian bisa share buku-buku apa aja yang kalian pengen baca, atau lagi kalian baca, atau kalian sudah baca. Dia tuh simply punya list of books and author. Jadi kayak teman-teman tinggal search, terus kalian lihat di situ ada review dari beberapa yang sudah membaca buku tersebut. Kalian juga bisa lihat sinopsis yang ada di buku tersebut. Nah, kadang-kadang sih ada yang spoiler sedikit sih review-reviewnya, tapi yaudahlah, menurut gue juga nggak masalah kalau ada yang kayak memberikan preview dan memberikan kayak semacam oke, ini ungkapan gue terhadap buku ini gitu. Kalau teman-teman lihat di profil gue, nanti gue akan share linknya di bawah sini. Itu tuh banyak banget buku-buku yang pengen gue baca dan sedang gue baca sebenarnya kan, tapi karena gue nggak komit aja jadi kayak kurang gitu kesannya ya. Kalian juga bisa menuliskan progres baca buku kalian. Misalkan habis baca buku yang ini nih, harus baca buku ini. Nah, itu kayak teman-teman lihat nih, kalian udah di page berapa. Oh, misalkan saya udah di page 54. Nah, kalau page 54 nanti di aplikasi Goodreads itu kalian bisa tulis kayak bahwa kalian sudah ada di page 54, seperti itu. Satu fitur menarik lagi dari Goodreads ini adalah teman-teman punya reading challenge. Nah, di sini nih gue ada satu reading challenge kayak bentuknya seperti ini. Nah, reading challenge ini tuh akan update setiap tahunnya. Jadi setiap bulan Januari dia itu akan update 2020, dan nanti 2021 akan update lagi. Jadi kayak di situ tuh juga bisa ngeset goalsnya kalian mau baca buku berapa banyak sih. Nah, di sini tuh gue pernah sempet mengide gue itu update 60 buku.
tapi baru 1 dari 60 buku yang gue selesaikan. Nah, jadi tugas gue adalah untuk menyelesaikan 59 buku lagi hingga akhir tahun 2020 ini. Apakah gue bisa? Kita lihat aja nanti ya. Jadi mungkin akan gue update di 13 Juli 2021 atau mungkin di-update di 1 Januari 2021. Kita lihat aja, tunggu video berikutnya ya. Selain menyenangkan kalau membaca buku itu, menurut gue kayak untuk sharing hal-hal yang kayak gini tuh menurut gue juga hal yang menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang minat untuk baca buku atau mungkin mau men-challenge diri untuk baca buku, bisa banget untuk mencoba aplikasi Goodreads ini. Sekian dulu video gue kali ini, dan buat teman-teman yang kayak merasa tertantang untuk pengen baca buku dan pengen kita lagi baca buku, coba banget aplikasi Goodreads ini, dan banyak banget platform-platform untuk ebook reader yang kalian bisa punyain ya. Kalau di iPhone juga ada iBooks gitu ya, kalau di Android juga ada e-reader Prestigio. Nanti gue akan share juga beberapa link Play Store-nya di description box di bawah sini. Buat teman-teman semuanya, kalau baca buku menurut gue terserah kalian mau baca buku apapun itu, selama buku itu menyenangkan buat kalian, nggak masalah buat kalian untuk baca buku itu. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Nanti gue akan update lagi bagaimana challenge gue dalam membaca buku, dan semoga di tahun 2020 nanti gue bisa menghabiskan sampai 60 buku sesuai dengan janji gue. So, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel gue. Ciao.